Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Kisah, sebuah ruang untuk membuka kembali lembar-lembar sejarah yang jarang dibicarakan secara jujur dan mendalam. Pada video kali ini, kita akan menelusuri sebuah topik yang sensitif, jarang diungkap, namun memiliki dasar kuat dalam riwayat syahih dan kajian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Judul pembahasan kita adalah tradisi keagamaan Yahudi yang ditiru umat Islam. Ini bukan cerita sensasi, bukan pula upaya meragukan akidah, melainkan penelusuran sejarah Islam pada fase awal, ketika wahyu turun bertahap dan syariat dibangun di atas kesinambungan risalah para nabi. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Bayangkan selembar manuskrip tua yang baru saja dibuka dari ruang arsip berdebu di Timur Tengah. Tinta hitamnya telah memudar, tetapi maknanya justru semakin tajam. Lembar demi lembar mengungkap satu kenyataan yang selama berabad-abad jarang dibicarakan secara jujur dalam sejarah Islam. Bukan untuk merendahkan wahyu, bukan pula untuk menggugat keimanan, tetapi untuk memahami bagaimana Islam hadir di tengah lanskap keagamaan yang sudah mapan, terutama komunitas Yahudi yang telah hidup berabad-abad sebelum kerasulan Nabi Muhammad. Disinilah ketegangan sejarah itu bermula, karena sebagian tradisi keagamaan yang kini dianggap khas Islam ternyata memiliki jejak yang jelas dalam praktik keagamaan Yahudi. Dan fakta ini tidak berasal dari riwayat lemah atau cerita rekaan, melainkan tercatat dalam sumber-sumber syahih, diakui oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bahkan ditegaskan langsung oleh Al-Quran sendiri. Ketika Nabi Muhammad mulai menyampaikan dakwah di Makkah, beliau tidak hidup dalam ruang hampa sejarah. Jazirah Arab bukan wilayah kosong dari tradisi Ibrahim. Komunitas Yahudi telah menetap lama di Yatsrib, Khaybar, Wadi Al-Qura, dan wilayah sekitarnya. Mereka membawa Taurat, hukum-hukum ritual, kalender, keagamaan, dan cara beribadah yang sangat terstruktur. Al-Quran menggambarkan mereka sebagai ahlul kitab, kaum yang menerima wahyu sebelum Islam, kaum yang mengenal konsep kenabian, hukum halal dan haram, puasa, salat, serta aturan kesucian. Ketika Islam datang, ia tidak menafikan semua itu, tetapi justru mengonfirmasi, meluruskan, dan pada fase awal bahkan menyerap sebagian bentuk lahiriah. Tradisi tersebut, salah satu fakta paling mencengangkan, muncul dari arah kiblat. Dalam periode awal Islam di Madinah, Nabi Muhammad dan para sahabat melaksanakan sholat dengan menghadap Baitul Maqdis. Ini bukan dugaan, tetapi ditegaskan oleh riwayat-riwayat syahih yang mutawatir maknanya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 142 hingga 150 secara eksplisit membahas perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Fakta ini menunjukkan bahwa selama kurang lebih 16 atau 17 bulan setelah hijrah, umat Islam secara resmi menunaikan syalat dengan arah yang sama seperti kaum Yahudi. Para ulama Aswaja menjelaskan bahwa ini merupakan fase penegasan kesinambungan risalah tauhid, sekaligus ujian ketaatan bagi kaum beriman. Namun, di balik itu, tersimpan kenyataan historis bahwa Islam pada fase awal sangat dekat secara simbolik dengan tradisi Yahudi. Kedekatan itu tidak berhenti pada arah syalat. Puasa Asyura adalah contoh lain yang jarang disorot secara jujur dalam diskursus populer. Ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari ke-10 bulan Muharram. Ketika ditanya alasannya, mereka menjawab bahwa hari itu adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun, sehingga Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk syukur. Riwayat syahih ini tercatat dalam kitab-kitab hadis utama. Nabi Muhammad kemudian bersabda bahwa beliau lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Lalu beliau pun berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Ini adalah fakta yang tidak bisa dihapus dari sejarah Islam.
Puasa sunnah yang sangat dianjurkan ini secara langsung diadopsi dari tradisi keagamaan Yahudi dengan pengakuan terbuka, bukan sembunyi-sembunyi. Ketegangan sejarah semakin terasa ketika kita menelusuri hukum-hukum makanan. Konsep halal dan haram dalam Islam memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan hukum kosher dalam Yudaisme. Larangan memakan bangkai, darah, dan hewan tertentu tercantum jelas dalam Taurat dan kembali ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173, Al-An'am ayat 145, dan An-Nahl ayat ke-115. Bahkan Al-Quran secara eksplisit menyatakan bahwa sebagian pengharaman tertentu diberlakukan khusus kepada Bani Israel sebagai hukuman atas kedurhakaan mereka. Sebagaimana tertulis dalam surat Al-An'am ayat ke-146, ini menunjukkan bahwa sistem hukum makanan Islam bukan muncul tanpa konteks, melainkan berdiri di atas fondasi hukum syariat. Sebelumnya, yang telah dikenal oleh kaum Yahudi, tradisi bersuci sebelum ibadah juga membuka lapisan sejarah yang jarang dibahas. Wudu dalam Islam memiliki padanan yang jelas dalam tradisi Yahudi yang dikenal sebagai netilat yadayim, pembasuhan tangan sebelum ibadah dan makan. Bahkan mandi besar atau gesel memiliki kemiripan dengan praktik mikveh dalam Yudaisme, yaitu mandi ritual untuk menghilangkan hadas besar. Ulama Aswaja menjelaskan bahwa kesamaan ini bukan hasil peniruan buta, tetapi kesinambungan syariat para nabi. Namun, dari sudut pandang sejarah, sulit disangkal bahwa bentuk lahiriahnya menunjukkan garis warisan yang jelas. Ketika kita membuka lembar berikutnya, dari manuskrip sejarah ini, kita menemukan bahwa waktu-waktu salat juga tidak sepenuhnya asing bagi tradisi Yahudi. Konsep sholat 5 waktu dalam Islam memiliki korespondensi dengan waktu doa harian dalam Yudaisme, terutama doa pagi, siang, dan malam. Bahkan penyebutan ruku dan sujud bukanlah konsep yang sepenuhnya baru bagi Bani Israel. Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa mereka diperintahkan untuk ruku bersama orang-orang yang ruku dalam surat Al-Baqarah ayat ke-43. Ayat ini menjadi bukti internal bahwa gerakan ibadah fisik tersebut telah dikenal sebelum Islam. Namun yang membuat narasi ini semakin tegang adalah respons komunitas Yahudi itu sendiri. Pada awal hijrah, banyak di antara mereka yang berharap Nabi Muhammad akan menjadi bagian dari tradisi mereka, atau setidaknya mengikuti kepemimpinan agama mereka. Ketika Islam mulai menegaskan identitasnya sendiri, terutama setelah perpindahan kiblat, hubungan itu berubah menjadi konflik teologis dan politik. Al-Quran merekam perdebatan ini dengan nada yang sangat tajam, menyingkap penolakan mereka bukan karena kurangnya bukti, tetapi karena kedengkian dan kepentingan. Surat Al-Baqarah ayat 146 menyatakan bahwa mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, tetapi menyembunyikan kebenaran. Disinilah letak rahasia sejarah yang sering disederhanakan. Islam tidak lahir dengan memutus total masa lalu, tetapi juga tidak membiarkan dirinya larut di dalamnya. Tradisi-tradisi Yahudi yang sesuai dengan tauhid diakui, dipraktikkan, lalu diluruskan dan dimurnikan. Sebagian dipertahankan, sebagian dihapus, dan sebagian lagi diganti dengan bentuk yang lebih sesuai dengan misi universal Islam. Proses ini berlangsung secara bertahap, melalui wahyu yang turun sesuai peristiwa, bukan melalui revolusi budaya instan. Ketika kita menelusuri lebih dalam, bahkan konsep hari suci memiliki irisan sejarah. Hari Jumat sebagai hari utama Islam memiliki paralel dengan hari Sabtu dalam Yudaisme. Al-Quran, surat Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 11 membandingkan sikap kaum Yahudi terhadap hari Sabtu dengan sikap umat Islam terhadap hari Jumat. Para mufasir Aswaja menjelaskan bahwa umat Islam diberi hari Jumat sebagai pengganti, bukan sekadar alternatif dengan beban hukum yang berbeda, tetapi pola pemuliaannya memiliki akar yang sama, yaitu penetapan satu hari khusus untuk ibadah kolektif. Semakin jauh manuskrip ini dibuka, semakin jelas
bahwa apa yang sering dianggap sebagai rahasia memalukan justru merupakan bukti kuat keaslian Islam sebagai kelanjutan risalah tauhid. Nabi Muhammad tidak meniru dalam arti menciptakan agama baru dari tradisi Yahudi, tetapi menerima wahyu yang mengafirmasi apa yang benar dari syariat sebelumnya dan membongkar penyimpangan yang telah terjadi. Inilah sebabnya mengapa Al-Quran begitu sering berdialog dengan Bani Israel, bukan dengan kaum penyembah berhala Arab semata. Ketika halaman berikutnya dari dokumen ini dibuka, satu fakta lain muncul dengan perlahan namun menghantam keras asumsi yang selama ini dianggap mapan. Tradisi berpuasa bukan hanya hadir dalam satu hari Asyura. Dalam khazanah Yahudi, puasa merupakan sarana utama penebusan dosa dan pendekatan diri kepada Tuhan, terutama pada hari Yom Kippur. Menariknya, konsep puasa sebagai sarana penghapus kesalahan juga ditegaskan dalam Islam dengan struktur yang sangat mirip, bukan hanya dalam puasa Ramadan, tetapi juga puasa kafarat, puasa nazar, dan puasa taubat. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa prinsip ini merupakan warisan syariat para nabi sebelumnya. Namun, dari sudut pandang sejarah agama, jelas terlihat bahwa umat Islam tidak diperkenalkan pada konsep puasa sebagai ritual baru yang asing, melainkan sebagai praktik yang sudah dikenal luas oleh komunitas Yahudi di Madinah. Bahkan struktur waktu puasa memiliki kesamaan yang jarang dibicarakan. Dalam tradisi Yahudi, puasa dilakukan dari terbenam matahari hingga terbenam matahari berikutnya. Islam kemudian menetapkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Perbedaan ini bukan kebetulan tanpa makna. Para mufasir Aswajah menjelaskan bahwa perubahan ini adalah bentuk keringanan dan penyempurnaan. Tetapi fakta yang tetap berdiri adalah bahwa konsep puasa, terikat waktu astronomis harian, merupakan pola yang telah hidup lama dalam tradisi Yahudi. Ketegangan narasi semakin terasa ketika pembahasan masuk ke ranah hukum keluarga. Aturan pernikahan, perceraian, masa iddah, dan larangan menikahi kerabat tertentu menunjukkan kemiripan struktural yang sangat kuat dengan hukum Taurat. Larangan menikahi mahram dalam Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat 23, memiliki korespondensi langsung dengan kitab Imamat dalam Taurat. Ulama Aswajah tidak menolak kesamaan ini, justru menjelaskannya sebagai bukti bahwa sumber hukum tersebut berasal dari wahyu yang sama. Namun, dalam pembacaan sejarah, ini kembali menegaskan bahwa umat Islam sejak awal hidup berdampingan dengan sistem hukum Yahudi yang telah mapan dan dikenal. Salah satu bagian paling sensitif dari manuskrip ini menyentuh soal simbol kesucian dan identitas. Penutup kepala dalam ibadah, misalnya dalam tradisi Yahudi, mengenakan penutup kepala saat berdoa merupakan simbol ketundukan kepada Tuhan. Dalam Islam, penutup kepala bagi laki-laki bukan kewajiban mutlak, tetapi menjadi tradisi yang sangat kuat dalam salat dan ibadah. Banyak riwayat syahih menunjukkan bahwa Nabi Muhammad menutup kepala ketika sholat. Praktik ini tidak lahir dalam ruang budaya kosong. Jazirah Arab memang mengenal penutup kepala, tetapi makna religiusnya diperkuat oleh interaksi dengan komunitas Yahudi dan Nasrani. Ketika dokumen ini terus dibaca, muncul pula pembahasan tentang larangan gambar dan patung dalam ruang ibadah. Islam dikenal dengan sikap tegas terhadap representasi visual makhluk hidup dalam konteks ibadah. Namun sikap ini bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Dalam tradisi Yahudi, larangan membuat patung dan gambar untuk tujuan ibadah merupakan prinsip fundamental yang tertulis jelas dalam 10 perintah Tuhan. Al-Quran menggemakan semangat yang sama dengan menekankan tauhid murni dan menutup pintu menuju penyembahan berhala. Ini bukan peniruan budaya, tetapi kesinambungan hukum tauhid yang telah lebih dulu dijaga oleh Bani Israel. Namun titik balik paling menentukan dalam relasi Islam dan Yahudi terjadi ketika wahyu mulai mengungkapkan penyimpangan-penyimpangan internal mereka. Disinilah narasi sejarah berubah menjadi konfrontasi terbuka. Al-Quran tidak hanya mengakui kesamaan,
tetapi juga membongkar distorsi, tuduhan mengubah kitab, menyembunyikan kebenaran, dan memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah muncul berulang kali. Surat Al-Baqarah ayat 79 adalah salah satu ayat paling tajam dalam konteks ini. Para ulama aswaja menegaskan bahwa kritik ini tidak diarahkan kepada semua Yahudi secara kolektif, melainkan kepada ulama-ulama mereka yang berkhianat terhadap amanah ilmu. Fakta ini penting karena menunjukkan bahwa Islam tidak sekadar mengadopsi tradisi Yahudi lalu berhenti di sana. Ada fase pemisahan yang tegas, fase penegasan identitas, dan fase koreksi, perubahan kiblat, penghapusan kewajiban puasa Asyura sebagai puasa utama, dan penetapan Ramadan sebagai puasa wajib adalah titik-titik kunci dalam proses ini. Semua terjadi secara bertahap, mengikuti dinamika sosial dan wahyu yang turun sesuai peristiwa. Ketika lembar berikutnya dibuka, muncul pembahasan tentang kalender dan penanggalan. Kaum Yahudi menggunakan kalender lunar solar, sementara Islam menggunakan kalender lunar murni. Namun konsep penentuan ibadah berdasarkan peredaran bulan adalah titik temu yang jelas. Hilal sebagai penanda waktu ibadah dikenal dalam kedua tradisi. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 189 secara eksplisit menyebutkan bahwa bulan sabit adalah penanda waktu bagi manusia dan ibadah haji. Ini adalah pola yang telah dikenal dalam tradisi Yahudi jauh sebelum Islam. Narasi ini semakin dalam ketika kita menyentuh konsep umat pilihan. Bani Israel meyakini diri mereka sebagai kaum yang dipilih Tuhan. Islam datang dengan konsep yang serupa, namun direkonstruksi secara radikal. Umat Islam disebut sebagai umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, bukan karena garis keturunan, tetapi karena iman dan amal. Ini adalah koreksi teologisis langsung terhadap klaim eksklusivitas etnis yang berkembang dalam Yudaisme. Sekali lagi, bukan penolakan total, melainkan pelurusan konsep yang telah menyimpang. Ketika semua potongan ini disatukan, gambaran besar mulai terlihat dengan jelas. Tradisi keagamaan Yahudi bukanlah bayangan samar dalam sejarah Islam, melainkan latar belakang nyata yang membentuk fase awal syariat. Islam hadir bukan sebagai agama yang lahir dalam kevakuman, tetapi sebagai kelanjutan terakhir dari rangkaian panjang risalah tauhid. Fakta-fakta ini tidak melemahkan Islam, justru sebaliknya, ia memperkuat klaim bahwa Islam adalah agama wahyu yang sadar sejarah yang turun untuk menyempurnakan, bukan menghapus secara serampangan. Pada titik inilah, manuskrip sejarah ini memasuki wilayah yang paling jarang disentuh dengan jujur, wilayah di mana agama tidak lagi berdiri sendiri sebagai sistem ibadah, tetapi berkelindan dengan kekuasaan, kepemimpinan, dan otoritas hukum. Hubungan antara Nabi Muhammad dan komunitas Yahudi Madinah tidak runtuh dalam satu malam. Ia retak perlahan, seiring semakin jelasnya bahwa Islam tidak akan tunduk pada struktur keagamaan Yahudi, dan bahwa Nabi Muhammad bukan nabi yang dapat dikendalikan oleh ulama Bani Israel. Sebagaimana yang mereka harapkan pada masa awal hijrah, Nabi Muhammad justru memberikan ruang yang luas bagi kaum Yahudi. Piagam Madinah menjadi bukti autentik yang diakui oleh para sejarawan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam piagam ini, kaum Yahudi diakui sebagai satu umat bersama kaum muslimin dalam urusan pertahanan kota, dengan kebebasan menjalankan agama mereka. Tidak ada pemaksaan, tidak ada penghapusan tradisi, tidak ada upaya pemurnian secara paksa. Ini adalah fase koeksistensi yang sering diabaikan dalam narasi konflik. Namun ketegangan meningkat ketika otoritas wahyu mulai menantang otoritas kitab yang telah lama mereka kuasai. Para ulama Yahudi Madinah dikenal sebagai penjaga hukum dan penafsir Taurat. Mereka memiliki posisi sosial yang kuat. Ketika Al-Quran turun dan mulai membongkar kesalahan tafsir, manipulasi hukum, serta penyembunyian ayat-ayat tertentu, posisi ini terguncang. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 44 hingga 47 secara langsung menyentuh persoalan ini, menegaskan bahwa Taurat memang diturunkan sebagai petunjuk dan cahaya, tetapi sebagian dari mereka tidak berhukum dengannya secara jujur.
Disinilah muncul satu tradisi yang sangat mencengangkan dalam sejarah Islam. Tradisi bertanya dan diuji oleh kaum Yahudi. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan spesifik kepada Nabi Muhammad, bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk menjatuhkan otoritas kenabiannya. Tentang ruh, tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain. Semua ini direkam dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 85 dan surat Al-Kahfi ayat ke-83. Fakta bahwa pertanyaan ini berasal dari tradisi intelektual Yahudi, menunjukkan bahwa dialog awal Islam sangat intens dengan mereka, bahkan dalam ranah teologi terdalam. Namun setiap jawaban wahyu justru semakin memperjelas garis pemisah. Ketika Al-Quran menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan presisi yang tidak mereka duga, ketegangan meningkat, bukan karena jawaban itu salah, tetapi karena ia benar tanpa bergantung pada otoritas mereka. Disinilah titik balik psikologis terjadi. Kesamaan tradisi yang sebelumnya menjadi jembatan, berubah menjadi ancaman terhadap dominasi keagamaan mereka. Tradisi hukum pidana juga membuka lembaran sejarah yang jarang diungkap. Hukuman rajam bagi pezina muhsan. Misalnya, dalam satu peristiwa yang diriwayatkan secara syahih, kaum Yahudi membawa kasus zina kepada Nabi Muhammad dengan harapan mendapatkan keringanan. Namun ketika Nabi Muhammad meminta Taurat dibacakan, ternyata hukuman rajam tercantum jelas di dalamnya. Nabi Muhammad kemudian menetapkan hukuman sesuai Taurat tersebut. Peristiwa ini bukan sekadar kisah hukum, tetapi bukti nyata bahwa Islam pada fase tertentu masih menegakkan hukum yang identik dengan hukum Yahudi ketika wahyu Islam belum menurunkan ketentuan yang berbeda. Fakta ini sering dihindari karena dianggap sensitif, padahal ia justru memperlihatkan konsistensi Nabi Muhammad terhadap wahyu yang benar. Dari manapun sumbernya, lembar berikutnya memperlihatkan bagaimana konsep ulama dan ahli ibadah juga mengalami transformasi. Dalam tradisi Yahudi, rabi memiliki otoritas besar dalam menentukan halal dan haram. Al-Quran datang dengan kritik tajam terhadap praktik menjadikan pendeta dan rabi sebagai Tuhan selain Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 31, para mufasir aswaja menjelaskan bahwa yang dimaksud bukanlah penyembahan fisik, tetapi ketaatan mutlak dalam menghalalkan dan mengharamkan tanpa dasar wahyu. Kritik ini kemudian menjadi fondasi dalam Islam untuk menolak otoritas keagamaan yang absolut selain Allah dan Rasul. Pada titik ini, Islam mulai membangun sistem hukumnya sendiri secara lebih mandiri. Tradisi-tradisi yang sebelumnya memiliki kemiripan dengan Yahudi mulai diberi batas tegas. Puasa Asyura tetap dianjurkan, tetapi Nabi Muhammad menyatakan niat untuk menyelisihi kaum Yahudi dengan menambah puasa sehari sebelum atau sesudahnya. Ini adalah isyarat simbolik yang sangat kuat, bukan penolakan terhadap Nabi Musa, tetapi penegasan identitas Islam yang tidak lagi berada dalam bayang-bayang tradisi Yahudi. Perubahan ini juga tampak dalam adab ibadah, cara salat, susunan shaf, azan sebagai panggilan ibadah. Semuanya tidak memiliki padanan langsung dalam Yudaisme. Azan khususnya adalah inovasi syariat Islam yang sama sekali baru. Ia menjadi penanda bahwa fase adopsi simbolik telah berakhir dan fase diferensiasi telah dimulai. Namun fakta bahwa fase adopsi itu pernah ada tidak bisa dihapus dari sejarah. Ketika manuskrip ini dibaca hingga halaman-halaman berikutnya, satu kesimpulan sementara mulai terbentuk. Meskipun belum diucapkan secara eksplisit, Islam tidak meniru Yahudi karena kekurangan identitas, tetapi karena ia datang sebagai kelanjutan risalah yang sama. Tradisi-tradisi yang diambil bukanlah hasil kompromi politik, melainkan pengakuan wahyu terhadap kebenaran yang masih tersisa dalam syariat sebelumnya. Ketika kebenaran itu tercampur dengan penyimpangan, Islam menarik garis pemisah tanpa ragu. Lembar berikutnya dari manuskrip ini terasa lebih berat ketika dibuka, seolah kertasnya menyimpan beban peristiwa yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi menentukan arah sejarah. Disinilah hubungan antara kesamaan, tradisi dan perpecahan besar mulai menunjukkan wajah aslinya. Tidak lagi sebatas puasa,
kiblat, atau hukum makanan, tetapi menyentuh inti paling sensitif dari agama, yaitu siapa yang berhak berbicara atas nama Tuhan. Kaum Yahudi Madinah bukan sekadar komunitas agama, mereka adalah pemilik pengetahuan, pengendali hukum, dan penjaga narasi sejarah kenabian. Selama berabad-abad, merekalah yang menentukan siapa nabi dan siapa pendusta. Ketika Nabi Muhammad datang membawa wahyu yang tidak bersumber dari jalur mereka, tetapi justru mengoreksi mereka, posisi ini runtuh. Disinilah kesamaan tradisi yang dahulu menjadi penghubung berubah menjadi pisau bermata dua. Setiap kemiripan tidak lagi dipandang sebagai kelanjutan, tetapi sebagai ancaman. Al-Quran merekam fase ini dengan bahasa yang dingin namun tajam. Surat Al-Baqarah ayat demi ayat berbicara seolah menelanjangi ingatan kolektif Bani Israel, mengingatkan mereka pada nikmat yang diberikan, perjanjian yang dilanggar, dan nabi-nabi yang didustakan. Ini bukan sekadar kisah masa lalu. Ini adalah peringatan yang ditujukan langsung kepada komunitas Yahudi yang hidup berdampingan dengan Nabi Muhammad saat itu. Seakan wahyu membuka kembali luka lama yang selama ini ditutup rapat oleh tradisi. Dalam ketegangan ini, muncul satu fakta yang sangat jarang dibicarakan. Sebagian sahabat Nabi Muhammad pada masa awal hijrah secara alamiah meniru praktik ibadah Yahudi. Bukan karena perintah, tetapi karena lingkungan. Mereka hidup berdampingan, melihat, mendengar, dan menyerap kebiasaan. Ketika kaum Yahudi berdoa dengan suara lirih, kaum muslimin pun awalnya tidak mengeraskan bacaan sholat. Ketika mereka menjaga jarak tertentu dalam ibadah, pola itu pun sempat terlihat dalam praktik muslim awal. Semua ini kemudian diluruskan secara bertahap melalui wahyu. Proses ini menunjukkan bahwa Islam tidak turun sebagai sistem final yang langsung sempurna dalam praktik sosialnya, tetapi sebagai wahyu yang membentuk umat secara perlahan di tengah realitas sejarah. Salah satu momen paling tegang tercatat ketika Al-Quran mulai menurunkan hukum-hukum yang secara sadar menyelisihi Yahudi, bukan dalam perkara akidah, tetapi dalam simbol-simbol kecil yang syarat makna. Cara berpuasa, cara beribadah, bahkan cara berpakaian dalam konteks tertentu. Nabi Muhammad dengan jelas menyampaikan niat untuk menyelisihi kaum Yahudi dalam hal-hal tertentu yang tidak bersifat prinsip. Ini bukan permusuhan etnis, melainkan strategi pembentukan identitas umat. Identitas yang tidak lagi bergantung pada bayang-bayang tradisi sebelumnya. Namun penolakan kaum Yahudi tidak berhenti pada perdebatan. Ia menjelma menjadi tindakan, perjanjian dilanggar, provokasi dilakukan, dan ketegangan politik meningkat. Manuskrip ini mencatat bagaimana kepercayaan yang semula dibangun melalui Piagam Madinah mulai runtuh satu demi satu, bukan karena perbedaan ibadah, tetapi karena perebutan otoritas dan loyalitas. Siapa yang menjadi pusat ketaatan, wahyu, atau tradisi lama? Dalam suasana ini, satu hal menjadi semakin jelas. Tradisi keagamaan Yahudi yang sebelumnya diakui dan diadopsi sebagian oleh Islam, kini mulai dipandang sebagai sesuatu yang harus ditempatkan secara proporsional, bukan untuk dihapus dari ingatan, tetapi untuk dijelaskan posisinya. Islam bukan cabang dari Yudaisme, dan Nabi Muhammad bukan penerus rabi-rabi Bani Israel. Ia adalah penutup para nabi yang datang dengan misi global, bukan etnis. Ketika kisah ini bergerak menuju fase konflik terbuka, kita melihat bagaimana kesamaan ritual tidak mampu meredam perbedaan visi. Kaum Yahudi menolak Nabi Muhammad bukan karena beliau membawa ajaran yang sepenuhnya asing, tetapi justru karena ajaran itu terlalu dekat namun berada di luar kendali mereka. Ini adalah ironi sejarah yang jarang diungkap. Penolakan bukan lahir dari ketidaktahuan, tetapi dari pengenalan yang terlalu dalam. Al-Quran menggambarkan kondisi ini dengan satu kalimat yang menghantam kesadaran. Mereka mengetahui kebenaran, tetapi menolaknya dengan sengaja. Kalimat ini bukan retorika kosong. Ia menjelaskan mengapa dialog teologisis berubah menjadi konfrontasi sosial. Ketika kebenaran tidak lagi dinegosiasikan, kekuasaan menjadi taruhannya. Di titik ini, manuskrip seolah berhenti sejenak, bukan karena cerita selesai, tetapi karena ketegangan mencapai ambang yang lebih tinggi. Tradisi-tradisi yang dahulu sama, kini berdiri, saling berhadapan, bukan sebagai jembatan, tetapi sebagai saksi bisu, bahwa kesamaan sejarah
tidak selalu melahirkan persatuan, kadang justru menjadi alasan paling kuat bagi perpecahan. Ketika lembar berikutnya dibuka, nada manuskrip ini berubah semakin dingin. Kata-kata yang tertulis tidak lagi menggambarkan dialog atau perdebatan, tetapi pergeseran zaman. Pada fase ini, Islam tidak lagi berada dalam posisi belajar dari lingkungan sekitarnya. Ia mulai berdiri sebagai kekuatan hukum dan spiritual yang mandiri. Dan justru pada saat inilah, jejak-jejak tradisi Yahudi yang sebelumnya diikuti menjadi semakin terlihat jelas sebagai sesuatu yang telah dilewati, bukan ditinggali. Perubahan itu tidak terjadi secara serentak. Ia hadir melalui peristiwa-peristiwa kecil yang tampak sederhana, namun memiliki makna besar. Cara menentukan awal bulan. Misalnya, kaum Yahudi terbiasa menggabungkan perhitungan dan tradisi. Islam datang dengan penegasan ruqyat sebagai kesaksian umat, bukan monopoli ahli agama tertentu. Ini bukan sekadar metode penanggalan, tetapi pemindahan otoritas dari elit ke komunitas beriman. Sebuah perubahan yang secara halus memutus ketergantungan umat Islam dari sistem keagamaan Yahudi dalam ibadah harian. Perubahan itu terasa semakin nyata. Bacaan-bacaan sholat mulai ditegaskan secara lisan. Al-Quran diperintahkan untuk dibaca dengan tartil, terdengar, dan dipahami. Berbeda dengan tradisi Yahudi yang menjaga bacaan Taurat dalam bahasa dan intonasi yang dikuasai kalangan tertentu. Islam membuka pintu bacaan wahyu untuk seluruh umat. Setiap muslim, tanpa perantara, berdiri langsung di hadapan Tuhan melalui ayat-ayat yang dibaca. Ini adalah revolusi sunyi dalam sejarah ibadah. Namun revolusi paling terasa terjadi pada konsep hukum. Selama fase awal Madinah, Nabi Muhammad masih merujuk pada hukum Taurat dalam beberapa perkara yang belum diturunkan ketentuannya. Tetapi seiring turunnya wahyu hukum, rujukan itu semakin berkurang. Al-Quran mulai membentuk sistem syariat yang lengkap. Hudud, muamalah, jinayah, dan aturan sosial dibangun di atas prinsip tauhid dan keadilan universal. Disinilah tradisi Yahudi yang sebelumnya sejajar mulai tertinggal sebagai hukum komunitas lokal. Sementara Islam melangkah sebagai hukum umat global. Ketegangan memuncak ketika sebagian kaum Yahudi secara terbuka melanggar perjanjian. Manuskrip ini mencatat peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dilepaskan dari konteks politik dan keamanan Madinah. Pengkhianatan bukan terjadi karena perbedaan ibadah, tetapi karena penolakan terhadap kepemimpinan Nabi Muhammad sebagai pemegang otoritas tertinggi. Inilah momen ketika kesamaan ritual benar-benar kehilangan maknanya. Yang dipertaruhkan bukan lagi cara beribadah, tetapi loyalitas dan kedaulatan. Al-Quran merekam fase ini dengan bahasa yang keras namun terukur. Ayat-ayat tentang pengkhianatan, hukuman, dan pengusiran turun bukan sebagai reaksi emosional, tetapi sebagai keputusan hukum. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa setiap tindakan memiliki sebab dan bukti. Tidak ada hukuman kolektif tanpa pelanggaran nyata. Fakta ini penting karena sering disembunyikan di balik narasi konflik yang disederhanakan. Dalam suasana inilah, satu demi satu tradisi Yahudi yang pernah diikuti umat Islam kehilangan relevansinya secara praktis. Bukan karena dihapus dari ingatan, tetapi karena wahyu telah memberikan alternatif yang lebih jelas. Kiblat telah berpindah, puasa wajib telah ditetapkan, hari ibadah telah dimuliakan, hukum-hukum telah disempurnakan. Islam tidak lagi membutuhkan cermin dari tradisi sebelumnya untuk mengenali dirinya. Namun manuskrip ini tidak menulis sejarah dengan nada kemenangan. Justru sebaliknya, ia mencatat ironi yang pahit, bahwa umat yang paling mengenal konsep kenabian justru menjadi yang paling keras menolak nabi terakhir. Bahwa kaum yang paling menjaga hukum Tuhan justru tergelincir ketika hukum itu mengancam otoritas mereka. Dan bahwa kesamaan sejarah tidak selalu melahirkan penerimaan, tetapi bisa berakhir pada perlawanan. Pada titik ini, Islam telah berdiri sepenuhnya sebagai sistem yang mandiri, tetapi jejak tradisi Yahudi tetap tertinggal di baliknya. Seperti bayangan panjang yang mengikuti cahaya, bayangan itu tidak bisa dihapus karena ia adalah bagian dari perjalanan. Islam tidak menyangkal bayangan itu, ia justru menjelaskannya
menempatkannya, dan melampauinya. Manuskrip ini berhenti sejenak pada fase ini, bukan karena kisahnya selesai, tetapi karena arah ceritanya akan bergerak ke dimensi yang lebih dalam, dimensi di mana umat Islam generasi berikutnya mulai melupakan konteks sejarah ini. Di sanalah kesamaan-kesamaan yang dulu dipahami sebagai kesinambungan wahyu perlahan disederhanakan, bahkan ditutup rapat, hingga akhirnya muncul anggapan bahwa Islam lahir sepenuhnya terpisah dari tradisi sebelumnya. Padahal, halaman-halaman yang telah dibuka sejauh ini menunjukkan sebaliknya. Islam lahir di tengah sejarah yang hidup, berinteraksi, berdebat, menyerap, meluruskan, dan kemudian melampaui. Dan masih ada satu bagian terakhir dari manuskrip ini yang belum disentuh. Bagian yang menjelaskan bagaimana generasi setelah Nabi Muhammad memaknai kesamaan ini. Bagaimana para ulama awal membicarakannya dengan jujur, dan bagaimana sebagian kebenaran sejarah ini perlahan menghilang dari ingatan umat. Halaman berikutnya memperlihatkan sesuatu yang lebih sunyi, tetapi justru lebih menentukan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam memasuki fase baru. Fase ini tidak lagi diwarnai turunnya wahyu yang langsung meluruskan setiap penyimpangan, tetapi oleh ijtihad manusia, ingatan kolektif, dan pilihan-pilihan sejarah. Disinilah jejak tradisi Yahudi yang pernah hadir dalam Islam mulai mengalami nasib yang berbeda, bukan dihapus, tetapi ditafsirkan ulang, dibingkai ulang, dan dalam beberapa kasus sengaja dipinggirkan dari narasi umum. Generasi sahabat masih menyimpan ingatan yang jernih. Mereka hidup pada masa ketika kaum Yahudi Madinah masih ada, ketika Taurat pernah dibacakan di hadapan Nabi Muhammad, dan ketika hukum-hukum lama pernah ditegakkan sebelum diganti wahyu yang lebih sempurna. Bagi mereka, kesamaan antara Islam dan Yahudi bukanlah aib. Ia adalah fakta sejarah. Mereka memahami bahwa agama ini tidak lahir tiba-tiba, melainkan berdiri di atas mata rantai kenabian yang panjang. Namun, seiring waktu berjalan, generasi berganti, dan jarak dengan masa kenabian semakin jauh. Ketika Islam menyebar keluar Jazirah Arab, bertemu dengan Persia, Romawi, dan wilayah-wilayah yang sama sekali asing dengan Yudaisme Arab, konteks ini mulai memudar. Umat Islam baru tidak hidup berdampingan dengan komunitas Yahudi sebagaimana generasi Madinah. Mereka mengenal Islam sebagai agama yang telah matang, dengan sistem ibadah yang mapan. Jejak-jejak sejarah awal tidak lagi terlihat dalam praktik sehari-hari. Pada titik inilah, kesamaan-kesamaan dengan tradisi Yahudi mulai dianggap tidak relevan, bahkan mencurigakan. Para ulama generasi awal sebenarnya tidak menyembunyikan fakta ini. Kitab-kitab tafsir klasik penuh dengan rujukan kepada Bani Israel, kepada hukum Taurat, kepada kisah-kisah umat terdahulu. Bahkan dikenal istilah Israiliyat, riwayat-riwayat dari tradisi Yahudi yang digunakan dengan sangat hati-hati. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan kaidah yang tegas. Riwayat dari Bani Israel tidak dibenarkan dan tidak didustakan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang syahih. Kaidah ini sendiri adalah pengakuan bahwa ada kesinambungan sejarah yang tidak bisa dihapus begitu saja. Namun, manuskrip ini mencatat bahwa sikap hati-hati itu perlahan berubah menjadi ketakutan. Ketakutan bahwa pengakuan terhadap kesamaan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan klaim keunikan Islam. Maka, narasi mulai disederhanakan. Islam dipresentasikan seolah muncul sepenuhnya terpisah dari tradisi sebelumnya. Padahal Al-Quran sendiri berulang kali menegaskan bahwa Islam adalah agama Ibrahim, bukan agama baru yang terputus dari masa lalu. Disinilah muncul paradoks sejarah. Semakin umat Islam berusaha menjaga kemurnian akidah, semakin sebagian dari mereka menjauh dari konteks sejarah yang justru memperkuat akidah itu sendiri. Kesamaan dengan Yahudi dipahami sebagai tuduhan peniruan, bukan sebagai bukti kesinambungan wahyu. Padahal Nabi Muhammad sendiri tidak pernah menutupi fakta bahwa beliau mengikuti tradisi para nabi sebelumnya, selama belum ada wahyu yang menyelisihinya. Manuskrip ini lalu mengungkap satu detail yang sering luput. Dalam banyak perkara, Nabi Muhammad justru sengaja mengikuti Ahlul Kitab
untuk menunjukkan bahwa Islam bukan agama asing. Ketika masyarakat Arab terbiasa dengan penyembahan berhala, mengikuti tradisi tauhid Yahudi menjadi pembeda yang tegas. Ini adalah strategi dakwah yang cerdas dan sadar sejarah. Islam memposisikan diri bukan sebagai inovasi liar, tetapi sebagai pemulihan agama tauhid yang telah rusak. Namun strategi ini hanya relevan selama konteks sosialnya ada. Ketika konteks itu hilang, maknanya ikut menghilang. Yang tersisa hanyalah bentuk ibadah, tanpa ingatan bagaimana bentuk itu pernah terbentuk. Inilah sebabnya mengapa banyak umat Islam hari ini terkejut ketika mengetahui bahwa pernah ada masa sholat menghadap Baitul Maqdis, atau bahwa puasa Asyura berasal dari tradisi Nabi Musa. Bukan karena fakta itu baru, tetapi karena ingatan kolektif telah terputus. Halaman ini seakan menuduh dengan sunyi. Bukan menuduh Yahudi, bukan menuduh ulama, tetapi menuduh lupa. Lupa bahwa sejarah Islam tidak selalu nyaman. Lupa bahwa wahyu turun dalam realitas yang kompleks. Lupa bahwa Islam tidak hanya dibangun dari ayat-ayat yang ideal, tetapi juga dari interaksi, konflik, dan keputusan-keputusan yang sangat manusiawi dalam bingkai wahyu. Ketika halaman berikutnya dibuka, tinta di manuskrip ini tampak lebih gelap, seolah penulisnya sadar bahwa bagian inilah yang paling rawan disalahpahami. Disinilah kisah tidak lagi berbicara tentang masa Nabi Muhammad atau para sahabat, tetapi tentang pertarungan makna yang berlangsung jauh setelah mereka wafat. Pertarungan antara sejarah dan propaganda, antara ilmu dan kecurigaan. Di luar dunia Islam, para penentang mulai membaca kesamaan-kesamaan ini dengan niat yang berbeda. Mereka tidak melihat kesinambungan wahyu, tetapi mencari celah untuk menuduh peniruan, bahwa Islam hanyalah bayangan dari Yudaisme, bahwa Nabi Muhammad sekadar menyalin tradisi Yahudi, lalu memberinya bingkai baru. Tuduhan ini tidak lahir dari kebodohan, tetapi dari pembacaan sejarah yang sengaja dipotong setengah. Dan yang lebih berbahaya, sebagian umat Islam sendiri tidak siap menghadapi tuduhan ini karena mereka telah lama menjauh dari konteks sejarahnya. Manuskrip ini mencatat bagaimana para ulama Ahlussunnah wal Jamaah generasi awal sebenarnya telah memberikan jawaban yang sangat kokoh. Mereka tidak menolak fakta kesamaan, mereka justru menjelaskannya, bahwa syariat para nabi berasal dari sumber yang satu, bahwa kesamaan bukan bukti peniruan, melainkan bukti kesinambungan, bahwa Nabi Muhammad mengikuti tradisi para nabi sebelumnya sampai wahyu yang baru turun menggantikannya, dan bahwa inilah justru metode Allah dalam menurunkan agama, bertahap, kontekstual, dan sesuai dengan kondisi umat. Namun jawaban ilmiah ini tidak selalu sampai ke umat awam. Dalam upaya melindungi akidah, sebagian narasi dipermudah secara berlebihan. Kesamaan disembunyikan, bukan dijelaskan. Sejarah diringkas, bukan diterangkan. Akibatnya, ketika tuduhan peniruan muncul, sebagian umat Islam bereaksi secara emosional, bukan argumentatif. Mereka menolak tanpa memahami dan justru memperkuat kecurigaan pihak luar. Padahal, jika manuskrip ini dibaca dengan jujur, terlihat jelas bahwa Islam tidak pernah menyalin Yahudi secara membabi buta. Setiap tradisi yang diikuti memiliki legitimasi wahyu, dan setiap tradisi yang ditinggalkan juga ditinggalkan dengan wahyu. Tidak ada satupun praktik utama dalam Islam yang dipertahankan hanya karena tradisi Yahudi, tanpa konfirmasi dari Al-Quran atau sunnah yang syahih. Ini adalah garis pemisah yang sangat tegas, tetapi sering luput dari pembacaan dangkal. Satu contoh penting kembali muncul dalam manuskrip ini. Kisah tentang Sabat. Kaum Yahudi sangat memuliakan hari Sabtu dengan larangan kerja yang ketat. Islam tidak mengadopsi Sabat, bahkan secara tegas mengkritik sikap berlebihan terhadapnya. Al-Quran menceritakan bagaimana sebagian Bani Israel dilaknat karena melanggar Sabat dengan tipu daya. Kisah ini bukan sekadar sejarah, tetapi peringatan bahwa mengikuti tradisi tanpa memahami ruh wahyu dapat menjerumuskan umat ke dalam formalitas kosong. Islam mengambil pelajaran, bukan bentuknya. Hal yang sama terjadi pada konsep hukum. Islam tidak mewarisi kompleksitas hukum rabbinik yang bertumpuk lapis demi lapis tafsir manusia.
Islam menyederhanakan hukum, mengembalikannya pada prinsip dasar tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Ini adalah perbedaan mendasar yang sering diabaikan ketika orang hanya membandingkan permukaan ritual tanpa melihat struktur hukumnya. Manuskrip ini seolah ingin berbisik bahwa bahaya terbesar bukanlah pada kesamaan itu sendiri, melainkan pada ketidakjujuran dalam membacanya. Ketika kesamaan disangkal, umat kehilangan senjata ilmiah. Ketika kesamaan diterima tanpa konteks, umat kehilangan keunikan. Keseimbangan hanya bisa dicapai dengan ilmu yang jernih, sebagaimana yang diwariskan oleh para ulama aswaja. Dan disinilah cerita ini semakin mendekati titik yang paling tajam, bahwa sejarah Islam tidak membutuhkan pembelaan dengan kebohongan. Ia cukup dibela dengan kebenaran yang utuh. Kebenaran yang mengakui bahwa Islam berdiri di atas jejak para nabi sebelumnya, termasuk Musa dan para nabi Bani Israel. Tetapi juga kebenaran yang menegaskan bahwa Islam datang untuk mengoreksi, menyempurnakan, dan menutup rangkaian itu. Halaman berikutnya terasa seperti pengakuan yang selama ini ditahan. Bukan pengakuan tentang kelemahan Islam, melainkan tentang ketakutan manusia terhadap sejarahnya sendiri. Manuskrip ini seakan menyadari bahwa alasan utama mengapa fakta-fakta ini jarang dibicarakan bukan karena tidak diketahui, tetapi karena dianggap terlalu berbahaya untuk disampaikan tanpa kendali di banyak mimbar dan majelis. Sejarah sering diperlakukan sebagai hiasan, bukan sebagai pondasi. Kisah-kisah dipilih yang menguatkan emosi, bukan yang menantang pemahaman. Dalam proses ini, fase awal Islam yang sangat dekat dengan tradisi Yahudi perlahan menghilang dari ingatan kolektif. Yang tersisa adalah Islam dalam bentuk finalnya, tanpa jejak perjalanan panjang yang melahirkannya. Seolah agama ini turun sekaligus lengkap, tanpa proses, tanpa interaksi, tanpa ketegangan. Padahal, manuskrip ini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia menunjukkan bahwa justru pada fase paling awal itulah kejujuran wahyu terlihat paling jelas. Nabi Muhammad tidak menutup fakta bahwa beliau mengikuti tradisi para nabi sebelumnya. Beliau tidak merasa terancam dengan kesamaan. Ketika ditanya tentang puasa Asyura, beliau tidak menghindar. Ketika kiblat masih mengarah ke Baitul Maqdis, beliau tidak menyembunyikannya. Ketika hukum Taurat ditegakkan dalam kasus tertentu, beliau tidak menggantinya dengan keputusan pribadi. Semua dilakukan terbuka, karena kebenaran tidak membutuhkan kamuflase. Ketakutan baru muncul jauh setelah masa itu berlalu. Ketika Islam telah menjadi peradaban besar, ketika ia berhadapan dengan kritik dari luar, dan ketika identitas mulai dijaga dengan sikap defensif pada fase ini. Sejarah tidak lagi dibaca untuk dipahami, tetapi untuk diseleksi. Yang dianggap berpotensi menimbulkan pertanyaan disingkirkan, yang bisa menimbulkan kebingungan disederhanakan. Maka generasi demi generasi tumbuh dengan gambaran Islam yang bersih dari konteks, tetapi juga rapuh ketika diuji dengan pertanyaan sejarah. Manuskrip ini mencatat satu ironi yang sulit diabaikan. Tuduhan bahwa Islam meniru Yahudi justru menjadi kuat, bukan karena kesamaan itu ada, tetapi karena umat Islam sendiri tidak menjelaskannya. Ketika kesamaan tidak diberi makna wahyu dan sejarah, ia mudah ditafsirkan sebagai peniruan. Padahal, jika dijelaskan dengan jujur, kesamaan itu justru menjadi bukti bahwa Islam tidak muncul sebagai proyek ideologis manusia, tetapi sebagai kelanjutan risalah yang sadar akan akar-akarnya dalam tradisi keilmuan aswaja. Sebenarnya tidak ada ketakutan seperti ini. Para ulama klasik berbicara dengan tenang tentang syariat nabi-nabi terdahulu. Mereka menjelaskan bahwa hukum-hukum sebelum Islam bisa berlaku bagi umat ini selama tidak ada dalil yang menasahkannya. Kaidah ini sederhana, tetapi implikasinya besar. Ia mengakui bahwa Islam tidak memutus hubungan dengan masa lalu. Ia hanya menempatkan masa lalu itu di bawah otoritas wahyu terakhir. Namun, kaidah ini jarang sampai ke ruang publik. Ia tertinggal di kitab-kitab tebal yang hanya dibaca di lingkaran terbatas. Sementara di luar sana, sejarah dipadatkan menjadi slogan, Islam sempurna. Pernyataan ini benar, tetapi menjadi berbahaya ketika dilepaskan dari proses yang melahirkannya. Kesempurnaan Islam tidak berarti
ia lahir tanpa sejarah. Justru kesempurnaan itu terlihat karena ia mampu berdialog dengan sejarah, menyerap yang benar dan menolak yang menyimpang. Manuskrip ini seolah ingin mengingatkan bahwa iman yang matang tidak takut pada fakta. Ia tidak runtuh hanya karena mengetahui bahwa pernah ada masa umat Islam beribadah menghadap arah yang sama dengan Yahudi. Ia tidak goyah hanya karena mengetahui bahwa puasa sunnah berasal dari tradisi Nabi Musa. Sebaliknya, iman yang matang justru menguat ketika melihat bagaimana wahyu membimbing umat melewati fase-fase itu dengan presisi yang menakjubkan. Kini halaman-halaman ini hampir mencapai bagian yang paling sunyi, bagian di mana pertanyaan tidak lagi diarahkan ke masa lalu, tetapi ke masa kini. Mengapa umat Islam hari ini begitu asing dengan sejarah awalnya sendiri? Mengapa fakta-fakta yang tercatat dalam kitab-kitab syahih terasa seperti rahasia terlarang? Dan apakah ketakutan ini berasal dari kurangnya iman atau justru dari kurangnya ilmu? Catatan berikutnya dalam manuskrip ini tidak lagi berputar di sekitar persepsi atau polemik, tetapi langsung mencantumkan praktik keagamaan yang secara nyata pernah dijalankan umat Islam dan memiliki padanan langsung dalam tradisi Yahudi. Tidak ditulis dengan nada tuduhan, tetapi dengan gaya pencatatan hukum dan kebiasaan yang terjadi di lapangan pada masa Nabi Muhammad. Yang pertama dicatat adalah arah ibadah. Selama fase awal Islam di Madinah, Nabi Muhammad dan kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis ketika melaksanakan sholat. Ini adalah fakta sejarah yang tidak diperselisihkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 142 hingga 150 turun bukan untuk memperkenalkan kiblat, tetapi untuk menjawab kegelisahan atas perubahan kiblat. Artinya, sebelum ayat itu turun, menghadap Baitul Maqdis adalah praktik resmi umat Islam. Ini bukan kebetulan geografis, tetapi kesinambungan simbolik dengan tradisi Yahudi yang menjadikan Yerusalem sebagai pusat ibadah. Islam tidak menghindarinya, tidak menutupinya, dan tidak merasa perlu menjelaskan secara apologetik. Praktik itu dijalankan sampai wahyu memerintahkan perubahan. Catatan kedua menyentuh puasa Asyura. Ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari ke-10 bulan Muharram. Mereka menyatakan bahwa hari itu adalah hari diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun. Nabi Muhammad tidak menolak praktik itu. Beliau justru berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa dengan pernyataan tegas bahwa beliau lebih berhak terhadap Musa. Ini bukan tafsir modern, ini tercatat dalam hadis syahih. Pada fase ini, puasa Asyura bahkan lebih ditekankan daripada puasa lainnya. Baru setelah puasa Ramadan diwajibkan, posisi Asyura berubah menjadi sunnah. Artinya, selama satu fase sejarah, umat Islam menjalankan puasa yang asal-usul ritualnya identik dengan tradisi Yahudi. Catatan berikutnya adalah hukum rajam. Dalam satu peristiwa yang diriwayatkan secara syahih, kaum Yahudi membawa kasus zina kepada Nabi Muhammad dengan harapan mendapatkan hukum yang lebih ringan. Nabi Muhammad tidak langsung memutuskan, beliau meminta Taurat dibacakan. Ketika ayat rajam ditemukan dan diakui, Nabi Muhammad menegakkan hukum rajam tersebut. Ini bukan sekadar kisah hukum pidana, tetapi bukti bahwa selama belum turun ketentuan yang berbeda, Nabi Muhammad menegakkan hukum Yahudi yang sahih. Tidak ada penolakan, karena itu hukum Yahudi. Yang menjadi ukuran adalah apakah hukum itu benar dan berasal dari wahyu. Manuskrip ini kemudian mencatat hukum makanan. Larangan memakan darah, bangkai dan hewan tertentu bukanlah hukum baru bagi kaum muslimin Madinah. Kaum Yahudi telah lama menjalankannya. Al-Quran tidak memperkenalkan larangan ini sebagai inovasi, tetapi sebagai penegasan. Bahkan Al-Quran secara eksplisit menyatakan bahwa sebagian pengharaman tertentu dahulu diberlakukan khusus kepada Bani Israel. Artinya, hukum makanan Islam berdiri di atas struktur hukum yang telah dikenal umat Yahudi, lalu diluruskan dan diringankan. Catatan selanjutnya menyentuh bersuci. Praktik wudhu dan mandi besar memiliki padanan langsung
dengan tradisi Yahudi yang mengenal pembasuhan ritual dan mikveh. Ini bukan asumsi budaya, tetapi fakta antropologis yang diakui para sejarawan agama. Islam tidak memperkenalkan konsep bersuci dari nol, tetapi mengambil prinsipnya lalu menetapkan bentuk yang lebih sederhana dan universal. Lalu manuskrip ini mencatat hari ibadah kolektif. Kaum Yahudi memiliki Sabat. Islam tidak mengadopsinya, tetapi jelas memposisikan Jumat sebagai pengganti simbolik. Al-Quran Surat Al-Jumu'ah membandingkan langsung sikap Yahudi terhadap Sabat dengan sikap umat Islam terhadap Jumat. Ini menunjukkan adanya hubungan konseptual yang disengaja, bukan kebetulan. Berikutnya adalah cara berdoa dan ibadah fisik. Rukuk dan sujud bukan gerakan yang asing bagi tradisi Bani Israel. Al-Quran sendiri menyebut bahwa mereka diperintahkan untuk rukuk. Islam mengambil bentuk ibadah fisik ini dan menjadikannya inti sholat, bukan sebagai peniruan budaya, tetapi sebagai penghidupan kembali praktik ibadah nabi-nabi terdahulu yang telah dikenal oleh Yahudi. Setelah semua ini dicatat, manuskrip memberikan satu keterangan singkat namun menentukan. Semua praktik ini tidak pernah dipertahankan karena Yahudi melakukannya. Ia dipertahankan selama belum ada wahyu yang menyelisihinya. Begitu wahyu turun dengan ketentuan baru, praktik lama ditinggalkan tanpa kompromi. Inilah kunci yang sering hilang dalam perdebatan. Dengan demikian, ketika judul manuskrip ini menyebut tradisi keagamaan Yahudi yang ditiru umat Islam, yang dimaksud bukanlah peniruan kreatif atau penyalinan agama, tetapi fase historis di mana Islam menjalankan syariat nabi-nabi terdahulu sebelum disempurnakan oleh wahyu terakhir. Catatan berikutnya dalam manuskrip ini berbentuk daftar kejadian yang lebih teknis, seolah penulisnya ingin memastikan tidak ada lagi ruang untuk penafsiran kabur. Ia menuliskan bagaimana pola ibadah harian umat Islam pada fase awal memiliki kesamaan struktur dengan praktik Yahudi. Bukan pada jumlahnya, tetapi pada kerangkanya. Kaum Yahudi terbiasa melakukan doa harian pada waktu tertentu yang terikat posisi matahari, pagi, tengah hari, dan malam. Ketika sholat 5 waktu belum ditetapkan secara final, umat Islam telah mengenal sholat pada waktu-waktu tertentu. Al-Quran, Surat Hud, ayat 114, dan Surat Al-Isra, ayat 78 menunjukkan bahwa penetapan waktu salat terjadi bertahap. Artinya, sebelum sistem 5 waktu disempurnakan, umat Islam hidup dengan pola ibadah yang belum sepenuhnya. Berbeda dari pola doa Ahlul Kitab, ini adalah fase transisi yang sering dihilangkan dari pembahasan populer. Manuskrip lalu mencatat larangan menyerupai penyembahan berhala sebagai faktor kunci mengapa Islam lebih dekat secara ritual kepada Yahudi dibandingkan tradisi Arab. Dalam masyarakat Arab, ibadah identik dengan patung, sesajen, dan simbol visual. Sebaliknya, tradisi Yahudi sangat ketat dalam larangan representasi Tuhan. Islam secara sadar berdiri di sisi ini. Tidak ada patung, tidak ada gambar dalam ruang ibadah, tidak ada simbol visual ketuhanan. Pilihan ini bukan netral. Ia adalah posisi teologisis yang sejalan dengan praktik Yahudi dan bertentangan dengan budaya Arab setempat. Berikutnya manuskrip mencatat cara membaca kitab suci. Kaum Yahudi membaca Taurat dengan aturan bacaan, tajwid mereka sendiri, dan adab khusus. Al-Quran turun tidak sebagai teks yang dibaca sembarangan, tetapi dengan perintah membaca secara tartil. Prinsip menghormati teks wahyu melalui cara baca yang disiplin adalah kesamaan metodologis yang nyata. Islam tidak mewarisi bahasa atau nada bacaan Yahudi, tetapi mewarisi etos sakralisasi teks yang sama. Lalu dituliskan tentang konsep umat berdasar hukum, bukan etnis. Kaum Yahudi pada awalnya adalah komunitas hukum, bukan sekadar bangsa. Identitas mereka dijaga oleh syariat. Islam mengambil struktur ini, lalu mengubah fondasinya. Jika Yahudi membatasi umat pada keturunan, Islam membuka umat bagi siapapun yang tunduk pada hukum Allah. Struktur komunitasnya sama, tetapi pintunya diperluas. Ini bukan peniruan kosong, tetapi transformasi model. Manuskrip kemudian mencatat satu praktik yang jarang disebut karena dianggap sepele, tetapi sangat simbolik, yaitu larangan makan
dan minum berlebihan dalam ibadah. Tradisi puasa Yahudi menekankan pengekangan diri total. Islam mengambil prinsip pengendalian ini, lalu menegaskannya dalam puasa, zakat, dan larangan israf. Etos asketis ringan yang hadir dalam Islam Madinah tidak bisa dilepaskan dari lingkungan Yahudi yang telah lama hidup dengan disiplin hukum. Catatan berikutnya lebih sensitif tentang hukuman qisas. Prinsip nyawa dibalas nyawa, luka dibalas luka adalah hukum Taurat yang dikenal luas. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 menegaskan qisas sebagai hukum yang ditetapkan. Islam tidak menghapus prinsip ini, tetapi menambahkan dimensi pemaafan sebagai keutamaan. Artinya, hukum dasar diambil, lalu diberi arah etis baru. Ini adalah pola yang berulang. Ambil yang benar, luruskan yang kaku, dan arahkan pada rahmat. Manuskrip lalu menuliskan kalimat singkat yang tampak sederhana, tetapi menentukan. Semua kesamaan ini terjadi bukan karena Islam membutuhkan Yahudi, tetapi karena keduanya bersumber dari mata rantai kenabian yang sama. Islam tidak membangun dirinya dengan meniru satu komunitas, tetapi dengan melanjutkan hukum para nabi sebelumnya sampai wahyu terakhir, menutup dan menyempurnakannya. Setelah catatan ini, tulisan tangan dalam manuskrip tampak berubah, lebih tegas, lebih singkat, seolah penulisnya ingin memastikan satu pesan tidak terlewat, bahwa masalah sebenarnya bukan pada fakta-fakta ini, melainkan pada keberanian untuk menyampaikannya apa adanya, bahwa menyembunyikan fase transisi justru melemahkan pemahaman umat, dan bahwa Islam tidak pernah takut dibandingkan dengan Yahudi, karena perbandingan itulah yang justru menegaskan posisinya sebagai penyempurna, bukan penyalin. Masih ada satu bagian terakhir yang akan membuka implikasi langsung bagi umat Islam hari ini, bukan dalam ranah sejarah, tetapi cara berpikir. Bagian itu belum ditulis dengan panjang, hanya ditandai dengan satu kalimat pendek di ujung halaman, seolah menjadi peringatan bahwa setelah mengetahui semua ini, sikap terhadap sejarah tidak boleh lagi sama seperti sebelumnya. Pada halaman berikutnya, manuskrip ini tidak lagi mencatat praktik lahiriah, tetapi masuk ke wilayah yang lebih dalam, yaitu cara agama dipahami dan dijalankan sebagai sistem hukum. Penulisnya seolah ingin menunjukkan bahwa yang diwarisi Islam dari tradisi Yahudi bukan hanya bentuk ibadah, tetapi cara berpikir keagamaan. Kaum Yahudi hidup dengan kesadaran bahwa agama adalah hukum yang mengikat seluruh aspek kehidupan, dari ibadah hingga muamalah, dari ruang privat hingga ruang publik. Islam muncul dengan pola yang sama, tidak ada dikotomi antara agama dan kehidupan sosial. Ketika Al-Quran turun di Madinah, ia tidak hanya mengatur syalat dan puasa, tetapi juga warisan, pernikahan, perceraian, jual beli, dan pidana. Pola ini bukan kebiasaan Arab. Ini adalah ciri khas tradisi kenabian Bani Israel. Islam mengambil kerangka tersebut, lalu menghapus eksklusivitas etnisnya. Manuskrip lalu mencatat sikap terhadap ulama. Dalam tradisi Yahudi, rabi bukan nabi, tetapi penafsir hukum. Mereka menjaga teks dan menjelaskan penerapannya. Islam mengembangkan struktur yang serupa. Ulama bukan pembawa wahyu, tetapi pewaris ilmu. Konsep ijma dan qiyas muncul sebagai kebutuhan praktis untuk menjaga kesinambungan hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ini bukan inovasi liar, tetapi konsekuensi logis dari agama yang dibangun di atas hukum, sebagaimana Yahudi sebelumnya. Catatan berikutnya menyentuh peringatan keras terhadap penyimpangan ulama. Al-Quran secara terbuka mengkritik pendeta dan rahib Bani Israel yang menyembunyikan kebenaran dan memakan harta manusia dengan cara batil. Kritik ini bukan untuk merendahkan, tetapi sebagai peringatan internal bagi umat Islam. Manuskrip ini mencatat bahwa kritik terhadap Yahudi dalam Al-Quran justru berfungsi sebagai cermin bagi umat Islam, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pola ini jarang disampaikan secara gamblang dalam narasi populer. Kemudian ditulis tentang penghapusan beban berat syariat.
Taurat dikenal dengan ketentuan-ketentuan yang ketat sebagai konsekuensi pembangkangan Bani Israel. Islam datang dengan prinsip bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Namun kemudahan ini tidak berarti pelepasan hukum. Manuskrip menegaskan bahwa Islam bukan anti hukum, tetapi anti pembebanan berlebihan. Inilah titik perbedaan utama setelah fase kemiripan awal. Tulisan itu lalu mencatat peristiwa yang sering dibaca, tetapi jarang direnungkan secara struktural, yaitu Perjanjian Madinah. Dokumen ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad mengelola komunitas Muslim dan Yahudi dalam satu tatanan hukum, bukan dengan mencairkan identitas, tetapi dengan mengakui perbedaan syariat. Ini menunjukkan bahwa pada titik itu, Islam telah mulai berdiri sebagai sistem yang mandiri, meskipun akar-akarnya masih terlihat jelas. Manuskrip kemudian berhenti sejenak pada satu kalimat yang digarisbawahi 2 kali, bahwa tidak semua kesamaan bertahan dan tidak semua perbedaan lahir dari konflik. Banyak perbedaan muncul karena wahyu turun secara bertahap, memutus kesinambungan lama dengan keputusan ilahi yang tegas. Pada bagian akhir halaman ini, penulis manuskrip menuliskan refleksi singkat bahwa umat Islam seringkali merasa perlu membuktikan keunikan agamanya dengan cara menutup hubungan sejarahnya. Padahal justru hubungan itulah yang membuktikan keaslian Islam sebagai kelanjutan risalah tauhid. Agama palsu berusaha tampil tanpa akar. Agama wahyu justru memiliki silsilah yang jelas. Di sudut halaman ada catatan kecil, seolah ditambahkan kemudian, bahwa memahami fakta ini tidak boleh melahirkan inferioritas, tetapi kedewasaan iman, bahwa Islam tidak kehilangan apapun dengan mengakui fase-fase awalnya. Justru dengan itu, posisi Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi menjadi semakin terang dari seluruh lembar yang telah dibuka. Satu benang merah kini tampak jelas. Tradisi keagamaan Yahudi yang pernah dijalankan umat Islam bukanlah hasil peniruan tanpa arah, bukan pula kompromi identitas, melainkan fase sejarah yang sah dalam perjalanan wahyu. Islam hadir bukan di ruang kosong, tetapi di tengah kesinambungan risalah para nabi. Karena itu, ketika umat Islam menghadap Baitul Maqdis, berpuasa Asyura, menegakkan hukum yang juga dikenal dalam Taurat, atau menjalankan pola ibadah yang mirip dengan Ahlul Kitab, semua itu terjadi di bawah bimbingan wahyu, bukan karena kekurangan arah. Kesimpulan paling penting dari manuskrip ini bukan terletak pada daftar kesamaan, tetapi pada mekanisme perubahannya. Islam tidak pernah terikat pada satu tradisi hanya karena ia telah lama dijalankan. Setiap praktik dipertahankan selama sesuai dengan wahyu dan ditinggalkan tanpa ragu ketika wahyu baru turun. Disinilah letak perbedaan mendasar antara Islam dan umat-umat sebelumnya. Islam tidak berhenti pada warisan, tetapi tunduk pada koreksi ilahi yang berkelanjutan hingga risalah itu ditutup. Dengan memahami ini, menjadi jelas bahwa fakta-fakta yang jarang diungkap ini tidak mengurangi kemurnian Islam, justru sebaliknya. Ia menegaskan bahwa Islam adalah agama yang jujur terhadap sejarahnya, berani mengakui fase transisi, dan tidak membangun keimanannya di atas penyangkalan. Keutuhan Islam tidak lahir dari penolakan hubungan dengan Yahudi, tetapi dari keberanian untuk melampauinya ketika perintah Allah menuntut demikian. Penutup manuskrip ini tidak mengajak untuk mencari kontroversi, tetapi untuk membangun kedewasaan iman. Sejarah tidak ditulis untuk mengguncang keyakinan, melainkan untuk menguatkannya dengan pemahaman yang utuh. Siapapun yang membaca lembar demi lembar rahasia ini dengan tenang akan sampai pada satu kesadaran, bahwa Islam tidak pernah kehilangan jati diri meski berdiri dekat dengan tradisi sebelumnya, dan bahwa kedekatan itu justru menjadi bukti bahwa risalah Muhammad adalah mata rantai terakhir dari satu rangkaian panjang tauhid. Dengan demikian, ketika lembar terakhir ini ditutup, yang tersisa bukan keraguan, melainkan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk memahami Islam sebagaimana ia diturunkan, dijalankan, diuji, dan disempurnakan. Bukan sebagai agama yang lahir tiba-tiba, tetapi sebagai amanah terakhir yang berdiri di atas sejarah panjang para nabi. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.